Oke, sekarang kita masih pada anggaran komprehensif, tapi dari perhitungan 6 sampai dengan 10. Video sebelumnya itu perhitungan 1 sampai 5, dan ini perhitungan 6 sampai 10. Baik, kita masuk ke nomor 6. Silakan Anda lihat modul Anda semua. Di sheet 6 ini, ya, Anda akan membuat schedule persediaan awal dan akhir. Di kolom sebelah kiri ini adalah cara penyelesaiannya, sedangkan di kolom sebelah kanan, ini saya copy dari apa namanya soal, ya. Jadi Anda buat yang ini aja, yang ini nggak usah dibuat, gitu ya. Untuk nomor 6 ini, yang pertama akan dimasukkan adalah, jadi Anda buat Excel seperti ini, lalu Anda buat elemen bahan, Anda tulis A, B, C, karena kita ada bahan A, B, dan C. Lalu untuk persediaan awal, kolom persediaan awal kita isi quantity. Quantity berasal dari mana? Kita cek di soal. Di soal ini ada persediaan awal, tulisan persediaan awal, bahan A 500, bahan B 2000, bahan C 2000. Ini kita pindahkan ke sini, 500, 2000, dan 2000. Lalu ada price atau harga. Harga ini dapat dari mana? Dari kolom sebelahnya ada kolom harga. 1500, 1000, dan 500. Ini ada pindahkan ke kolom sebelah. Ya, 1500, 1000, dan 500. Untuk total dapat dari mana? Anda mengkalikan saja sama dengan 500 dikali 1500. Enter. Lalu yang bawah juga diperlakukan yang sama supaya tidak menghitung ulang. Kita tinggal tarik saja ke bawah. Nih sampai ada tanda plus di samping kiri, tarik ke bawah. Oke, selesai. Lalu kolom bawahnya ini adalah kolom menjumlahkan yang total di sini. Kita pakai rumus sama dengan sum, diketik ya, buka kurung, lalu Anda sorot 3 kolom di atasnya, tutup kurung, enter. Begitu ya. Lalu untuk persediaan akhir, ini dapat dari mana? Sama, diambil dari sini, tapi dari kolom persediaan akhir. Untuk kuantiti 1000, 2000, 2000. Lihat di soal persediaan akhir 1000, 2000, 2000. Pindahkan ke sini. Untuk price juga sama, lihat dari kolom sebelahnya ada kolom harga 1500, 1000, dan 500. Pindahkan ke sini. Total sama kita mengerjakan pakai rumus sama dengan 1000 dikali 1500, enter. Lalu kita tarik ke bawah, ya seperti ini. Dan yang ini juga kolomnya tinggal kalian jumlahkan saja. Sama dengan sum, buka kurung, blok 3 kolom di atasnya, tutup kurung, enter. Jadilah subtotal produk dalam proses, ya. Lalu kita masuk ke produk jadi. Barang X dan barang Y, 200 dan 400. Lihat di kolom soal. Persediaan awal, kembali dilihat di persediaan awal, produk X 200, produk Y 400. Pindahkan ke sini, ya. Lalu ada harganya 20.000 dan 10.000 dari kolom sebelahnya juga. 20.000 dan 10.000. Oke, kolom sini bagaimana? Ya dikali saja. 200 dikali 20.000. Enter. Sorot sampai bawah. Oke, lalu kolom subtotal dalam prosesnya dijumlahkan sama dengan sum, buka kurung, blok, enter. Sudah jadi totalnya. Nah, kolom total ini dapat dari mana? Sama dengan klik yang ini, subtotal produk dalam proses, lalu tanda tambah, lalu klik subtotal dalam proses, enter. Selesai untuk persediaan awal. Begitu juga untuk persediaan akhir. Lihat dari kolom persediaan akhir. 300, 200, pindahkan ke sini. Lalu harganya, price-nya ambil dari kolom harga di sebelah persediaan akhir, pindahkan, lalu ini dikalikan saja seperti yang sebelumnya. Lalu ini dijumlahkan pakai sum seperti tadi, yang ini tambahkan kolom ini dan kolom ini. Dapat 14.100. Selesai untuk di nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 kita akan mengerjakan budget tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen.
Oke, Anda bikin kolom yang seperti ini, yang kolom kuning ini ya. Kalau yang di bawah ini nggak usah dibuat, karena di bawah ini saya ambil dari soal. Anda tinggal lihat saja soal nomor 5. Baik, saya kerjakan. Untuk barang X ya, Anda buat saja seperti ini persis barang X dan barang Y. Sekarang kita akan mengisi kolom produksi. Dapat dari mana kolom produksi? Kolom produksi ini didapat dari penyelesaian sebelumnya di nomor 5. Di nomor 5 ini ada kolom produksi yaitu 1500 dan 30200. Itu sorry, 1500 dan 29800. 1500 dari sini. Sorry. Kok saya salah? Nomor 3 ini. Maaf ya, saya ulangi. Untuk pengisian nomor 7 ini diambil dari penyelesaian nomor 3. 1500 untuk barang X, barang Y-nya 29800. Diambil dari sana ya. Jadi tinggal dipindahkan saja di sini. Caranya gimana? Klik yang di sini, lalu sama dengan klik yang nomor 3, penyelesaian nomor 3, sorot 1500-nya, lalu enter. Dia akan pindah secara otomatis. Begitu juga dengan ini, sama dengan buka yang ketiga, lalu Anda sorot di barang Y, enter. Dia akan pindah dengan sendirinya. Begitu ya. Itu untuk cara memindahkan dari kolom ketiganya. Lalu untuk tarif Departemen Pemotongan diambil dari soal nomor 5. Tarifnya 5.000 untuk barang X Departemen Pemotongan. Departemen Pemotongan X 5.000. Ya, kita pindah di sini. Lalu Departemen Finishing 6.000 di barang X. Ditulisnya di sebelah sini, bukan ke bawah tapi ke samping karena sesuai dengan departemennya. Departemen Pemotongan, Departemen Finishing 6.000. Barang Y-nya bagaimana? Sama, kita pindahkan saja. Departemen pemotongan ini 5.000 ini. Lalu untuk departemen finishingnya barang X adalah 5.000 dari sini. Itu ya, tinggal Anda pindahkan. Untuk totalnya dapat dari mana? Kali aja. Sama dengan 15.000 dikali 5.000. Enter. Lalu Anda tarik saja ke bawah di autofill. Nah, yang paling bawah ini adalah total, tinggal dijumlahkan aja pakai sum. Sama dengan sum, buka kurung, sorot, tutup kurung, enter. Oke, lalu yang ini juga sama, totalnya dikali saja sama dengan 6.000 ini dikali dengan produksi 15.100. Enter. Oke, kita autofill ke bawah supaya kita nggak nulis rumus ulang. Yang ini itu menjumlahkan sama dengan sum, buka kurung, sorot dua di kolom di atas, tutup kurung, enter. Oke, untuk jumlah ini tinggal Anda tambahkan total dari masing-masing departemen. Sama dengan total di barang X di Departemen Pemotongan, tanda tambah, lalu total Departemen Finishing, enter. Sekarang kita balik lagi, kita autofill ke bawah, jangan sampai bawah ya, sampai nomor 2 aja, enter. Untuk ini adalah total dari jumlah yang di atas ini. Supaya nggak pakai rumus lagi, Anda bisa klik sebelahnya, lalu Anda tarik ke samping. Ya, selesai. Itu nanti akan keluar angkanya. Selesai untuk nomor 7. Kita sebentar lagi akan masuk ke nomor 8. Ya, kita masuk ke perhitungan nomor 8 sekarang. Sebenarnya ini hampir sama dengan nomor 7. Ini kolom yang kalian buat, yaitu kolom 8. Lalu ini saya ambil dari soal ya. Jadi silakan Anda lihat soal nomor 6 untuk mengerjakan ini. Baik, sama seperti kolom 7, Anda siapkan barang X dan barang Y. Produksinya juga sama seperti nomor 7, 15.100 dan 29.800. Yang berbeda apa? Tarifnya yang berbeda. Karena tarifnya disesuaikan dengan soal nomor 7. Soal nomor 6. Untuk tarif di barang X 1.000, ini diambil dari sini. Ya, Departemen Pemotongan 1.000, Departemen Finishingnya 1.500, bawahnya 1.500 ini pindahkan ke sebelahnya sebelah sini. Oke, lalu untuk barang Y
tarifnya adalah 500. Itu diambil dari sini, barang Y. Lalu tarif yang di sebelahnya adalah Departemen Finishing 800. Diambil dari soal ini. Pindahkan ke sini. Gitu ya. Lalu untuk total sama kayak yang tadi. Sama dengan 1000 tarif dikali produksi 1500. Enter. Tarik saja ke bawah, autofill. Kalau sudah yang paling bawah dijumlahkan. Sum, buka kurung, di blok, tutup kurung, enter. Begitu. Total yang ini sekarang kita cari sama dengan 1500 dikali 1500, enter. Balik lagi ke atas, kita cari tanda plus di samping, lalu tarik ke bawah. Nah, bawahnya tinggal di sum lagi. Sama dengan sum, buka kurung, blok 2 kolom di atas, tutup kurung, enter. Untuk jumlah ini dapat dari mana? Jumlahkan masing-masing total di departemen. Sama dengan total di sini, ditambah total yang ada di sini. Enter, tarik ke bawah. Oke, untuk kolom yang paling terakhir diisinya adalah tarik aja rumus dari sini. Klik lagi rumus sebelahnya, tarik ke samping. Oke, jadi kan? Ya, itu untuk penyelesaian nomor 8 ya. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke penyelesaian nomor 9. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Penyelesaian nomor 9 yaitu ringkasan harga pokok produksi dan penjualan ya. Eh, atau salah ya, saya lupa ini. 9 itu harusnya 9, sebentar ya. Oh iya benar. 9 itu ringkasan harga pokok produksi dan penjualan. Baik, ini nomor 9 Anda siapkan seperti ini kolomnya. Ini keterangannya silakan Anda ketik saja. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari mana ini angka-angka di barang X, barang Y, dan jumlah. Baik, untuk barang X dulu ya. Sekarang bahan A 22650. Ini diambil dari mana? Dari penyelesaian nomor 5. Ya, nih ada 22650 bahan A ya. Kita buka lagi 9 untuk bahan A, barang X sama dengan, nah kita buka nomor 5, kita klik yang 22650 ini, lalu enter. Nah, ini juga begitu, sama dengan buka nomor 5, klik yang bawahnya, bahan B-nya kan ini bahan B, ya, enter. Untuk bahan C-nya, kebetulan bahan C ini 0, tapi tetap saja kita harus pakai rumus. 0-nya ini kita sorot, enter. Untuk barang Y, juga sama dari nomor 5 kita ambilnya. Klik di sini, bahan A sama dengan nomor 5 kita buka, klik di sini, yang kosong, enter. Lalu selanjutnya bahan B, buka lagi nomor 5, klik bawahnya sini, yes, enter. Lalu yang bahan C sama dengan buka lagi nomor 5, bahan C ini, enter. Ya, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal menjumlahkan sama dengan sum, buka kurung, blok 3 baris ini, lalu tutup kurung, enter. Nah, supaya enak, ini kita klik lagi, tinggal tarik aja sampai di kolom jumlah begini. Ya, nanti akan otomatis. Kalau nanti di sininya 0, nggak apa-apa, karena ini kan belum diisi. Sekarang kita isi atasnya supaya ini nanti terisi ya. Dapat dari mana? Dijumlahkan saja dari samping. Sama dengan ini di blok, ditambah ini di blok lagi. Enter. Nah, kita autofill aja ke bawah supaya kita nggak nulis ulang rumus. Selesai. Terisikan yang ada di sini dengan jumlah yang sama seperti tampilan yang ada di layar saya. Oke, lalu kita masuk ke Departemen Pemotongan di barang X. Departemen Pemotongan di barang X, angka ini dapat dari mana? Dapat dari nomor 7. Sama dengan
buka nomor 7, klik yang ini, Departemen Pemotongan Barang X, ya kan? Di sini totalnya 75.500 ini yang kita ambil. Enter. Di bawahnya sama dengan buka nomor 7, ini kita ambil. Bukan ke bawah ya, tapi ke samping karena kita masih mengisi barang X. Tapi di Departemen Finishing. Makanya ini yang kita sorot. Enter. Oke, setelah selesai kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung blok 2 baris tutup kurung enter. Nah, supaya enak sekolom sebelahnya tinggal kita tarik aja. Oke, di sini Anda masih nol pasti? Nggak apa-apa karena belum diisi atasnya. Kita isi atasnya ya. Sama dengan buka nomor 7, kita isi, kita klik yang ini, enter. Lalu kolom di bawahnya di sini sama dengan lagi kita buka nomor 7, klik sebelahnya Departemen Finishing, enter. Sudah terisi ya, 298 juta. Oke, yang ini tinggal ditambahkan ke kolom sebelahnya aja. Sama dengan 75.500 ditambah 149 juta. Enter. Balik lagi ke atas, kita autofill ke bawah. Ya, sudah terisi ya. Kolom jumlah kalian 464 100. Oke, selesai di departemen untuk tenaga kerja. Sekarang kita ke biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ngambilnya dari mana? Dari penyelesaian nomor 8. Kita taruh kursornya di sini sama dengan buka 8, sorot 15.100 ini, 100 juta ini, enter. Lalu bawahnya sama dengan ini adalah departemen finishing, berarti ke samping ya, ke sini. Oke, enter. Ini di sum aja sama dengan sum buka kurung blok, tutup kurung, enter. Oke, tarik ke samping seperti ini. Ya, masih kosong ya sininya ya. Kita isi dulu yang ini. Sama dengan buka penyelesaian 8. Lalu Anda, oh sorry, ini Anda sorot, enter. Sama dengan buka 8, Anda sorot yang ini, enter. Oke, sudah terisi ya di sini 38740. Yang ini tinggal menjumlahkan aja sama dengan ini ditambah ini. Enter. Kembali ke atas, kita autofill bawahnya. Yes, sudah terisi ya 76490. Oke, kita masuk ke subtotal. Dapat dari mana subtotal? Anda menjumlahkan subtotal yang ada di atas ini. Caranya gimana? Sama dengan. Lalu ini subtotal yang ini diblok. Lalu tanda tambah subtotal yang ini diblok. Lalu tanda tambah, lebih enak pakai mouse ya. Jadi nggak kalau nggak pakai mouse memang agak lama. Sudah disorot 3 itu, enter. Oke, supaya sebelahnya nanti mengikuti rumus yang di samping, kita tarik aja. Yes, gitu ya. Nah, sekarang ada persediaan awal nih. Dapat dari mana persediaan awal? Persediaan awal kita ambil juga dari penyelesaian sebelumnya. Silakan buka penyelesaian awalnya di nomor 5. Sorry. Persediaan awal ada di nomor 6. Buka nomor 6. Nah, ini barang X. Persediaan awalnya yang mana? Ini kolom persediaan awal, barang X yang ini. Berarti ini persediaan awalnya. 4 juta ya. Kita kembali ke nomor 9. Sama dengan, nah di sini, kursor Anda taruh di sini. Sama dengan, buka nomor 6. Lalu klik yang ini. Enter. Oke, pindah ya. Lalu untuk yang di sebelahnya nih. Di sebelah sini sama dengan buka nomor 6, klik yang mana? Yang bawahnya, barang Y. Yes, enter. Oke, sudah ada? Kalau sudah, ini kita tambahkan. 2 baris ini kita tambahkan. Sama dengan ini diklik, lalu tanda tambah, klik bawahnya juga, enter. Sudah ya, dapat 26.700. Yang ini juga begitu. Jadi klik aja ini, tarik ke samping sini. Oke. Ya, nanti otomatis dia akan
menambahkan sendiri. Oh, yang ini masih kosong nih punya kalian ya. Kalau masih kosong ditambahin aja. Dari sini aja nambahinnya. Nih, tarik ke bawah sini. Gini. Nah, ya, sorry, sorry. Kok salah saya? Berarti nggak bisa. Kita pakai rumus yang tambah biasa aja. Sama dengan ini ditambah ini. Enter, 8 juta. Oke. Lalu yang ini, persediaan akhir dapat dari mana? Sama dari kolom nomor 6 tadi ya. Jadi makanya kita sama dengan di sini. Buka nomor 6, ini yang kita klik. Yang ini ya. Kalau tadi yang ini, sekarang persediaan akhir. Persediaan akhir, berarti ini yang kita klik. Nah, enter. Sebelahnya, kita klik yang bawahnya tadi. Sama dengan, buka nomor 6. Lalu persediaan akhirnya yang ini 3 juta. Enter. Sudah ya. Untuk yang ini sebelahnya tinggal ditambahin aja sama dengan ini ditambah ini. Enter. Sudah selesai. Kita kolom terakhir sekarang. Harga pokok penjualan sama dengan ini ya, product available to sale kita klik, lalu tanda kurang, tanda minus, klik bawahnya persediaan akhir. Enter. Oke, supaya ke sebelahnya sudah ada rumus, kita tinggal tarik saja. Selesai. Itu untuk penyelesaian nomor 9. Ya, nanti selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian nomor 10. Oke, kita masuk lagi ke nomor penyelesaian nomor 10 ya. Anda bikin kolom seperti ini, kolom ringkasan laba rugi ya. Kolom seperti ini, lalu keterangan penjualannya juga Anda ketik seperti ini. Oke, nah ini nggak usah Anda buat karena ini saya ambil dari soal. Jadi silakan Anda lihat aja soal yang ada di modul. Jadi sekali lagi ini baru contoh soal ya. Jadi Anda belum mengerjakan tugas keduanya, tapi contoh soal aja. Bagaimana nanti mengerjakan tugas kedua? Anda tinggal apa namanya? Ganti angka aja sih sebenarnya. Tapi cara mengerjakannya itu sama persis seperti yang sudah saya jelaskan dari 1 sampai 10 yang sekarang. Baik, kita masuk ke eh, nominal yang ada di sini. Jumlahnya nanti kita isinya terakhir, tapi kita isinya itu dari barang X dan barang Y dulu. Barang X dan barang Y ini di sini diisinya dari mana? Ini kita pakai nanti penyelesaian nomor 1. Ya, 1 dan 9 ini yang dipakai. Jadi ini sama dengan Anda buka 1, lalu di sini ada barang X di kota Lampung 250. Enter. Harusnya itu namanya kota P ya. Kalau enggak ini saya ganti dulu deh. Kota Lampung. Itu. Lalu yang di bawahnya adalah kota Jakarta. Nah, itu. Ya, jadi isi dulu ini 250 diambil dari mana? Dari nomor 1 tadi ya. Nomor satunya dibuka, ini 250-nya. Nih disorot. Oke. Lalu untuk barang kota Jakarta di barang ini masih di barang X sama dengan sorot nomor 1, lalu Anda sorot bawahnya ini. Ya, enter. Nah, sebelahnya sekarang kita akan mengisi barang Y. Klik di sini sama dengan buka nomor 1. Ada di kota Jakarta 200.000, 200 juta. Lalu sama dengan di sini buka nomor 1, klik yang ini, enter. Sudah selesai. Ini sekarang Anda akan mengisi kolom jumlah. Menjumlahkan dua kolom ini. Sama dengan klik ini tambah klik yang ini, enter. Oke, Anda autofill saja ke bawah. Yes. Kalau sudah, sekarang kita mau menjumlahkan yang ini, ya kan? Yang ini aja dulu kita jumlahin. Nah, sama dengan sum, buka kurung, blok 2 baris ini, tutup kurung, enter. Tarik ke samping ini, tapi tariknya kita ke kiri.
Gini. Nah, keluar ya, punya kalian ya. Jadi mau nariknya ke kiri atau ke kanan, tetap tanda plus yang ada di samping sinilah yang kita cari dulu. Kalau mau ke kanan tinggal ke kanan, kalau mau ke kiri tinggal kita tarik ke kiri. Gitu ya. Oke. Kalau susah, ya boleh kalian mau menghitung ulang di sini pakai rumus lagi sama dengan sum, buka kurung, blok, lalu tutup kurung, enter boleh. Tapi kalau mau cara cepat kayak saya, seperti saya, tinggal begini aja, autofill ke samping. Oke, gitu ya. Lalu sekarang harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini ngisinya dari mana? Ngisinya dari barang X juga ya, tetapi kita ambilnya dari penyelesaian nomor 9. Ya, sama dengan buka nomor 9, lalu kita cari yang ini, produksi ya, 256.700. Enter. Oke, lalu sebelahnya kita mau mengisi yang ini, barang Y sama dengan buka nomor 9, sorot yang ini, enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau mengurangi. Kurangi subtotal, dikurangin harga pokok penjualan. Kita kerjakan yang ini dulu ya. Sama dengan ini dikurang ini. Enter. Oke. Lalu klik di sini, cari tanda plus di samping, tekan, tarik ke samping, lepas. Oke, sudah ketemu ya. Sudah terisi semua di sini. Sekarang kita mau mengisi kolom yang ini. Nah, ini kolomnya ini ngisinya dapat dari mana? Dari soal. Silakan Anda lihat soal Anda di modul. Ya, kita mau ngisi biaya administrasi. Biaya administrasi kita baca. Di mana ada biaya administrasi? Biaya-biaya, ada biaya distribusi 80 juta, termasuk biaya non-cash 10 juta. Ini enggak ada, oke. Administrasi dulu yang kita cari. Nah, ini ada. Administrasi 50 juta, gitu ya. Kita taruh di sini. Ini nggak bisa disorot, harus diketik. 50, tuh tuh 50 juta. Oke. Lalu biaya distribusi. Nah, ini distribusi. Ini 80 juta ya, pindahin ke sini. 80 juta. Oke. Sudah ya, biaya lain-lain. Kita cari di sini, ada nggak biaya lain-lain? Biaya lain-lain. Nah ini, ya, biaya lain-lain 5 juta. Ya, di sini kita klik 5 juta. Kok ini saya salah, 5 juta. Nah, oke, lalu ada total biaya operasi. Kita cari lagi di sini, biaya operasi. Di utang, penambahan kapital, mana ini? Utang, dianggap bahan kredit. Bukan, iya. Nah, biaya operasi ya, kok saya nggak lihat. Saldo awal, dividen, rencana penerimaan kas, penerimaan piutang, rencana penjualan, pengeluaran. Oh ini nih, utang. Biaya total biaya operasi. Total biaya operasi itu dilihat dari sini. Dianggap bahan dibeli dengan kredit, ya. Jadi eh, biaya operasionalnya itu dengan kredit 135 juta. Mohon maaf ya, kenapa di sini salah? Ini sebenarnya karena ini adalah soal dari sebelumnya, modul sebelumnya. Modul yang sekarang itu angkanya dirubah gitu. Baik, yang 135 ini berarti sekarang 120 tambah 40 berarti 160 juta. Ya, 160 juta. 160 juta. Gitu. Laba sebelum pajak. Dapat dari mana nih laba sebelum pajak? Silakan dijumlahkan aja dulu yang atas ini. Sama dengan, sorry. Kok saya ini ngeblank ya? Sebentar, total biaya operasi berarti tinggal nambahin ini aja ya. Maaf ya, sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung. Oh iya, maaf ya.
Oke, nah ini sekarang laba sebelum pajak. Ya, laba sebelum pajak sama dengan laba kotor dikurang total biaya produksi. Enter. Oke, 532. Nah, ini ada pajak penghasilan 30%. Dapat dari mana 30-nya? Dari sini. Kalau soal Anda nanti ditugas bukan 30, ya berarti nanti persentasenya diganti, bukan 30%, tapi disesuaikan dengan soal. Ya, jadi ini sama dengan ini, diklik, tanda kali, lalu 30%-nya diketik aja. 30%. Enter. Dapat segini, bawahnya tinggal dikurangi aja. Sama dengan laba sebelum pajak dikurang pajak. Oke, selesai. Ini hasilnya laba setelah pajak 372.512.000. Baik, itu nomor 10. Mohon maaf tadi saya ada kesalahan di sini, tapi tadi sudah saya perbaiki, jadi silakan ikuti ya. Terima kasih untuk eh, perhatian teman-teman semua. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di grup ya.